Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Indonesia Setengah Cuadrat. Oke, jadi di sini setelah kita membahas mengenai beberapa video tentang Flash ya, kita juga sudah membahas mengenai Streamlit. Nah, sekarang web framework yang cukup berat yaitu Django. Nah, jadi teman-teman kalau belum melihat video saya mengenai Flash, bisa lihat sebelumnya ya, agar tahu gimana perbedaannya. Juga mungkin ada beberapa hal yang tidak saya jelaskan, saya lupa di sini. Jadi yang pertama, teman-teman, ini ya, saya sudah tuliskan step by step-nya. Install Django library, ya, pip install Django, dan juga beberapa library yang kalian butuhkan, misalkan Pandas untuk kalau data kalian tersimpan pada data frame, kemudian NumPy kalau data kalian tersimpan di NumPy, array, kemudian scikit-learn untuk misalkan kayak di saya ada regression model ya, dan kemudian create project with Django template dengan perintah ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sisi kiri saya, ini strukturnya kayak gini. Ada Django ini folder yang saya buat manual ya, atau pakai Mkdir itu juga bisa Mkdir. Kemudian teman-teman di folder Django ini bisa ketikkan ini di terminal ya. Tapi pastikan kalian sudah install Django-nya, yaitu Django admin start project linear regression Django kayak gini misalkan. Nah, nanti otomatis akan ngebuat banyak file. Nah, eh, perintah yang kalian butuhkan cuma Django admin sama start project. Nah, kalau yang ini tergantung nama project kalian maunya apa kan. Kayak misalkan uh, Titanic Prediction Survival atau um, Boston Crime uh, Rate gitu kan. Jadi tergantung kalian projectnya namanya apa di sini. Kemudian rename the root folder project karena dia cukup redundant ya. Setelah kalian run ini, kalian akan mendapatkan suatu folder linear regression Django nih kayak gini sesuai namanya. Nanti di dalamnya ada folder yang namanya sama linear regression Django lagi. Nah, karena redundant maka saya rename yang atas yang root foldernya jadi uh, project ya. Jadi di regression Django tambahin project ya saya kayak gitu. Nah, jadi di dalam sini ini sudah ada nanti otomatis kebuat ya db.sqlite 3. Jadi ini untuk store database-nya otomatis dibuatkan dari si Django. Nah, mungkin kalau di masa depan akan berubah nggak pakai db SQLite 3 tergantung ya. Nah, kemudian di sini juga dibuatkan sama mereka manage.py. Nah, jadi di manage.py ini saya nggak utak-atik ya, biarkan aja as is kayak gini. Jadi dia nggak akan ngehandle keseluruhan uh, kayak main dari filenya Python-nya kayak gitu. Jadi dia yang memanage semua file-file yang ada di sini di project ini. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Oh ya, di folder linear regression Django yang subfolder ini yang bukan main folder, root folder, nanti dia akan terbentuk beberapa file yaitu ASGI. Ini juga saya nggak utak-atik sama sekali, dan saya ubah. Setting.py, nah ini ada beberapa yang saya ubah. Kemudian URL ada yang saya ubah. Views ada yang saya ubah. WSGI saya nggak ubah. Jadi pertama-tama yang saya lakukan setelah create project-nya, jadi pakai yang tadi ya, yang ini, uh, apa namanya? Django Administrator Project ini. Kemudian saya copy ini regression.py yang saya sudah buat di video saya membahas mengenai Flash dan juga Streamlit. Nah, jadi di sini intinya adalah nge-training model dan juga membundling, meng-save ya, menyimpan model tersebut dalam pickle file. Nah, setelah ini di-run kayak misalkan Python 3 regression.py, nah nanti dia akan menghasilkan dua file. Dua files itu adalah transformer.pickle dan linear regression model.pickle. Nanti di sini ada. README ini kan saya buat sendiri, jadi tinggal ditambahkan aja readme.md di sini kayak gitu. Kemudian selanjutnya saya bikin templates, folder templates ya di luar ini linear regression Django, tapi di dalam linear regression Django project. Ini saya juga buat ada dua file di dalam templates-nya, yaitu home.html dan result.html. Ya, di mana home ini kayak landing page utama, nanti setelah diprediksi nanti akan menuju ke result.html-nya, kayak gitu. Jadi itu yang saya buat sendiri dan yang dibuatkan oleh Django. Jadi mayoritas yang dibuatkan oleh Django itu berada di dalam linear regression Django, ya subfolder yang ini. Ini semua dibuatkan dari Django. Nah, tapi yang di luar ini mayoritas saya buat sendiri kecuali yang manage.py ini, kayak gitu. Kemudian apa aja sih yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita edit? Pertama, dari manage.py saya bilang tadi nggak ada yang perlu diedit ya. Kemudian di templates, nanti kita buat HTML file, tapi nanti kita jelaskan di akhir aja, karena itu struktur ini ya, websitenya, web page yang. Kemudian ASGI tadi saya nggak perlu ubah. Nah, di setting, ini
di setting sendiri itu saya tambahkan ini beberapa line. Jadi ini sebenarnya udah ada dari sana ininya yang ini sampai templates. Jadi saya cuma nambahkan import OS. Ini di sini saya import OS untuk mendefine di mana letak eh, file ini pickle saya daripada saya hardcode di views.py. Makanya saya define di mana sih root node dari si dataset saya. Dataset artian pickle ya, pickle file model saya dan juga transformer atau preprocessing file pickle-nya saya tuh di sini. Kayak gitu. Kemudian di templates ini sama persis, saya nggak ubah sama sekali dari Django kecuali di bagian dirs. Tadinya ininya kosong, jadi cuma kotak kosong, list kosong. Saya kasih templates di sini. Nah, templates itu mengindikasikan bahwa saya punya template HTML loh. Di folder namanya templates kayak gitu. Ini kan folder templates. Itu saja yang saya ubah di setting. Saya berusaha merubah seminimal mungkin ya. Kemudian di sini di URL, oh ya, saya ada tambahkan ini dua. Yang tadinya itu cuma admin saja kayak gini aslinya. Nah, saya tambahkan ini main path ya atau um, landing page-nya itu saya arahkan ke home ya. Kemudian di sini kalau endpoint-nya itu result, nanti saya arahkan ke result.html kayak gitu. Nah, diffuse.result. Nah, diffuse itu ini cukup panjang ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya akan request pertama di home HTML ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan prediction, nanti kita dapat ini kan request-nya kan, request dari metode post gitu kan. Jadi kalau kita ngepost ngisi form gitu kan di websitenya, nanti dia akan mendapatkan beberapa value yaitu age, gender, blood, dan medical check condition. Nanti disesuaikan dengan variabel independen kalian adanya apa aja. Nah, pertama sebenarnya ini bisa di run di luar ya. Jadi model path dan transformer path itu yang saya bilang tadi, saya menunjukkan di mana sih letak pickle file. Kemudian kita load pickle filenya buat ngeprediksi. Kemudian di sini tadi ya dari requestan uh, apa namanya post ini nanti kalian akan mendapatkan age, gender, blood, dan medical condition. Itu tergantung nama variabel uh, apa namanya bebas kalian ya sekali lagi ya. Dan kalian bisa refer ke home.html. Jadi di home.html ini saya kan ngasih namanya age gitu kan, gender, blood, kemudian medical condition. Jadi harus sama. Jangan sampai kayak medical condition di sini pakai spasi, yang di sana yang diffuse pakainya dash gitu kan, atau nggak pakai sama sekali, tapi pakai camel case atau snake case. Itu kan nggak match. Makanya kita harus samakan dengan yang di eh, ini di home HTML-nya dari requestannya. Kemudian udah sampai ke variabel, ini kan variabel ya variabel Python, kemudian kita masukkan ke dictionary buat kita jadikan ini dictionary nih, tanda kurung kurawa ini, keriting. Kemudian kita masukkan ke dalam data frame agar bisa kita transform ya. Jadi kita transform itu artinya di one hot encoding. Nah, kemudian habis ditransform kita lakukan prediction. Kita kasihkan 2 digit di belakang koma, misalkan harga eh, 1 bulan dirawat di rumah sakit itu $20.000 ya, 20.000 koma berapa, tapi cuma 2 digit di belakang koma. Kemudian untuk render ini sendiri untuk menampilkan HTML-nya karena kita awalnya di home HTML, kalau kita melakukan request, kita akan kelempar ke result.html. Sebenarnya bisa juga menuju ke home HTML lagi. Cuma nggak apa-apa ini contoh karena kita di Streamlit dan juga di Plus kita setelah diprediksi dia akan return ke home.html lagi. Ini dibuat agak berbeda. Kita lempar ke endpoint yang lain. Lalu di result.html ini dia menerima inputan berupa output. Nah, output sendiri itu adalah ya tadi si prediction tapi sudah di round kan. Jadi udah dibulatkan 2 digit di belakang koma. Tapi kalau misalkan eh, metode yang kita gunakan atau kita submit itu bukan post, misalkan put atau get itu salah ya. Berarti HTTP responnya itu not allowed, tidak diperbolehkan. Gitu aja itu strukturnya. Kemudian WSGI tadi saya nggak ubah sama sekali. Oh ya, saya lihat di setting ini ada suatu script key ya. Jadi saya nggak yakin ya apakah saya bisa, uh, maksudnya kalau kalian membuat project Django, mungkin lebih baik script key-nya di keep sendiri ya, atau dihapus dulu sebelum di push, atau dibuat private repo gitu. Nah, jadi nanti saya akan pikirkan nanti akan di upload di private repo atau gimana. Tapi yang penting kalian udah tahu lah ya caranya gimana di sini, cara membuat Django project untuk ML API. Kemudian di home HTML ini cukup panjang, tapi sebenarnya ini HTML biasa. Nah, em, ini ada CSS-nya ya. Nanti teman-teman bisa letakkan CSS ini juga di luar ini. Jadi di linear project
linear regression Django project. Di sini dibuat aja folder static. Kemudian di folder static itu kalian buat main.css atau apa gitu, nama CSS file. Nah, daripada diletakkan semuanya di HTML file. Cuma karena ini saya nggak hias gimana-gimana ya, contoh aja biar sederhana, makanya saya letakkan di sini daripada buat file lagi. Ini styling CSS saja, ini judul dari ininya ya, endpointnya. Kemudian di sini kita lihat ada help build amount ini kayak kalau di ya ini kontainer sih ya. Kayak misalkan nanti di sini ada age-nya, nanti form-formnya, dia bentuknya adalah input form yang harus number ya, dan dia mempunyai minimal satu karena umur itu nggak boleh nol atau ya nol bisa umur nol, cuma umur minus itu nggak ada. Jadi kalian bisa require minimum nol atau satu secara logik lah. Masa usia itu minus kan gimana? Kemudian gender ini ada male dan female. Ini pakai select form, bukan input form. Kemudian blood juga dia select form, bukan input form. Jadi tinggal milih, diklik aja ABC, ABC, AB atau O kalau ini golongan darah. Kemudian medical condition ini saking banyaknya, makanya saya pakai ini ya, input form juga ya, yang bentuknya teks. Jadi kayak asma, diabetes, kemudian fever, kemudian cancer, bronkitis, macam-macam itu ada sekitar di dataset ini ada 7.000 ya kalau nggak salah jenis penyakit. Makanya kita bikin text form daripada drop down nanti banyak banget 7.000 itu. Atau bisa juga si search bar ya nanti bisa dikembangkan. Kemudian ada submit button untuk submit. Nah, teman-teman kalau mau lihat bagaimana datasetnya, penjelasannya bisa dilihat di Flash ya, karena ini series yang beruntun di playlist deployment. Kayak gitu. Mungkin itu aja di home. Kemudian di result.html dia juga CSS kebanyakan di sini. Kemudian di inti dari HTML-nya sendiri cuma ini aja result page. This build amount is ini prediction output. Nah, output ini dapat dari mana? Ya kita ngelink tadi di view, di view sini. Nah ini. Nah ini output ini maksudnya. Kayak gitu. Oke, kayaknya sudah kita bahas semua ya. Semua filenya di sini. Ya tinggal manage. Manage ini sendiri ya tadi ya, nggak ada saya ubah. Jadi kita tinggal run. Ngerunnya pakai ini. Uh, kita mungkin besar ya. Python manage.py run server. Jadi nama codingan kita ya, namanya kan Python kan ya. Bahasa yang kita gunakan. Kemudian manage.py ini adalah file utamanya. Nah, kemudian run server. Nah, dia akan run. Nanti kita bisa klik command dan klik kalau di Mac, kalau di Windows mungkin control klik ya. Nah, ini udah ada guide-nya. Atau di copy paste di web browser yang kalian inginkan. Nah, ini hasilnya kayak gini. Misalkan umurnya 70 tahun, kemudian laki-laki nih ya, blood type-nya AB, medical condition-nya diabetes. Diprediksi nanti ya akan kelempar ke result.html. Nah, kira-kira bill amount-nya sekitar 25 ribuan dolar gitu. Jadi cukup besar. Nah, masalahnya adalah model kita nggak terlalu bagus. Jadi mungkin nggak akurat ya, pakai linear regression biasa. Kayak gitu. Nah, tapi itu idenya kalau teman-teman menggunakan Django. Mungkin saya akan nyoba Fast API juga, dibikin tutorialnya biar lengkap lah ya. Semua, wow ini web framework Python kita bahas. Insya Allah. Oke, see you next time. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.